Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah nikmat yang banyak, maka sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri teladan dan bimbingan sehingga kita mantap di dalam beragama Islam. Pemirsa yang berbahagia, keikhlasan itu suatu hal yang harus kita lakukan. Semua aktivitas hendaknya kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena yang pertama, ikhlas merupakan syarat diterimanya amal. Artinya, perbuatan apa saja yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan yang sengaja kita lakukan tanpa keikhlasan, maka perbuatan itu akan tertolak, tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lakukan semata-mata hanya karena Allah, karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah bersabda, la yaqbalullahu minal amali illa kana lahu kholisun bi wajah. Allah tidak menerima dari suatu amal kecuali amal itu murni karenanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi agar amal kita, ibadah kita, baik itu sholat, puasa, zikir, dan macam-macam kebaikan itu diterima oleh Allah, maka kita harus ikhlas. Memang pemirsa yang berbahagia, ikhlas memiliki kedudukan penting di samping sebagai syarat diterima amal. Maka ikhlas itu akan menumbuhkan kekuatan rohani. Keikhlasan itu akan membuat kita beramal hanya karena Allah di tengah-tengah manusia atau dalam kesendirian kita. Kita tidak ingin minta puji manusia sehingga kita membagus-baguskan sholat kita misalnya. Tidak, tetapi semata-mata kita melakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari hari ke hari amal ibadah yang kita lakukan itu akan semakin meningkat. Yang kedua, jika kita berbuat ikhlas, maka
amal yang berat pun akan terasa kecil karena kita melakukannya hanya semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Kita hanya mencintai Allah, mengharapkan Allah, mengharapkan ampunan Allah, sehingga perbuatan yang terasa berat, misalkan sholat malam, sepertiga malam kita bangun, akan menjadi ringan jika kita melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, karena ini karena itu, tidak, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jika kita ini beramal karena Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu menunjukkan kesempurnaan iman. Sebagaimana hadis Nabi, man a'tolillah wa mana'alillah wa akabalillahi ta'ala wa buhadzalillah wa angkakalillahi ta'ala faqad istakmala imanahu. Siapa yang memberi karena Allah, menghalangi karena Allah Ta'ala, mencintai karena Allah Ta'ala, membenci karena Allah Ta'ala, menikah karena Allah Ta'ala, maka sungguh sempurna imannya. Ini suatu motivasi, dorongan bagi kita agar kita melaksanakan sesuatu itu hanya karena Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Termasuk ibadah kita, sholat kita, hidup kita, mati kita, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang keempat adalah mencegah konflik dalam berjamaah. Jika kita ikhlas suatu saat perbedaan pendapat, maka kita akan selalu berpikir positif, tidak ada rasa kebencian. Oleh karena itulah ikhlas adalah sangat penting kita lakukan. Mudah-mudahan kita dapat melakukannya di dalam kehidupan ini, sehingga benar-benar apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia, tetapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain, kita semua tentu ingin semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak tahu, tetapi kita berkeinginan agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang amal sebagai syarat diterima amal yang utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.